Iki kan tak gak aktif iku wonge ya aktif aja. Kondisine masih yo kalahan wis yo apa tetep MU. MU. Biasa di bawah tekanan. Iki sapa sing arep dikudeta iki? Kalau setengah jam 250. Iya biasa. Bagaimana kita nggak jajan di sekolah? Digawe main biasa. Iku impian semua anak kecil. Sumpah. Kalau memang bangga ya sudah kita fokus total ke kebanggaan kita. Aremania itu Arema akan terus terpatri di jiwa mereka. Nah, itu loh. Aku takut dimarahi mamaku, aku takut dimarahi papaku, aku gak mau dilempar gagang sapu, gara-gara pulang gak tepat waktu. Selamat datang kembali di podcast Dar Dar Dor, podcast amatiran Kota Malang dengan saya di sini Der dan juga rekan saya Rizal. Liane masih libur Mas, bodoh merantau semua dan kita ditemani lagi ya. Nih bahas-bahas Arema lagi selalu ditemani ambek Lenggo. Pikiran lek kaos aku. Suwun Lenggo. Dan di episode kali ini spesial lagi bintang tamu. Requestanmu tak turuti kabeh. Dituruti lho ya. Wong di sebelah Sampai nge-DM pribadi nanti DM-ku. Kok iso ngono lho. Akhirnya oleh nomornya apa? Oleh nomor wong iki. Nge-DM aku Sam Teddy dan alhamdulillah direspon dengan Direspon, ya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Iki kan tak gak aktif iku wonge ya aktif aja. Tepuk tangan dulu. Sam Teddy. Keturutan lu Sam Teddy. Iya, spesial iki. Kita mau bahas apa kali ini? Wah, simak aja iki ya. Sebelumnya itu Sam Teddy, kan kita sudah memulai apa ya, musim baru untuk sepak bola Eropa. Lah, ngomong-ngomong Sam Teddy ini klub kebanggaan sampean siapa sih Mas di Eropa itu Mas? Iki kondisine masih yo kalahan wis yo apa tetep MU. MU. Konco Yosi. Dua kata lucu loh fans MU. KMU gak lucu. Terbiasa di bawah tekanan. Selalu tertekan nih gimana? Akhir-akhir iki. Sam Teddy, menurut sampean Sam, untuk musim apa ya depan peluangnya di musim MU. depan ini Sam, untuk klub-klub besar Eropa, terutama kita bahas mungkin Liga Inggris aja. Sam Teddy kan MU. MU piye, Mas? Kemungkinan MU lah. Kalau MU mungkin ya wis gak mulu-mulu lah, minimal di zona champion. Masuk zona Champions. Kita aminkan. Kita amin. Saingannya abot soalnya. Padahal ya, tapi kan MU kalau kita berbicara dulu wis sudah banyak makan asam garam lah wis. iya, trofi banyak ya. Banyak trofi. ya. Saya kayak lagi apes lah. Biyen MU metu 3 besar wis kayak kudu MU. Iya, MU. Saiki selamat di papan tengah bareng MU. Metu lapangan kita menang ya. MU kan- MU menang. MU kan mediocre United. Sepurane sampai sepurane. Nasibnya ambek timku sama kok Sam. Sam. Oke, kita mungkin akan mengesampingkan Manchester United dulu. Kita akan masuk ke Malang-Malangan ini ya. Tapi tidak jauh sih kita akan membahas masa-masa kecil Sam Teddy. Ya. Sam Teddy, boleh diperkenalkan Sam. Sampean ini siapa Sam? Dan sekarang ini di Arema posisinya apa Sam? Soalnya sampean diluluhkan banyak supporter ini Sam. Wah, ini dilulukan ini kan lucu sebetulnya. Posisinya di Aremania ya Aremania. Itu ya wis sama saja semuanya sama rata Aremania. Cuman mungkin di 2 tahun ini kan posisinya ada presidium. Jadi kebetulan ini saya ada di presidium Aremania. Presidium Aremania. Nah, Presidium Aremania itu apa sih? Iya, bagi orang awam Sebetulnya Kayak presidium Aremania itu badan atau dewan yang bisa dianggap untuk mengatur sebuah organisasi. Dalam hal ini kolektif ya. Artinya presidium ini bukan hanya satu orang, ada 7, ada ganjil dan semuanya ini kolektif. Jadi keputusannya nanti bisa berdasarkan kolektif. Seperti itu. Presidium. Jadi mengatur segala bentuk keputusan, apapun itu yang bersifat mengatur dari organisasi Aremania tersebut. Semacam Dewan Jenderal. Oh, bukan. Ini kudeta. Iki sapa sing arep dikudeta iki? Bagaimana sih sosok Sam Teddy di masa kecil itu Sam? Kan kita tahu nih Sam Teddy wis sangar,
seenggak-enggaknya kita tahu itu Sam Teddy juga seorang kapo sih. Untuk masa kecil Sam Teddy, Sam bisa diceritakan Awal Sam? mengenal bola lah. Lah, Kalau saya kebetulan dari bapak ya. Bapak Dari itu bapak. seorang penggila bola, tapi bukan seorang pemain ya? Bukan pemain, tapi orang yang menggilai sepak bola. holikan di masanya. Bukan. Dia pendukung berat Persema. Oh, Malah ini pendukung sebetulnya Persema. yang lucu ini. Jadi bapak itu sangat mencintai Persema, tapi bapak pada waktu itu sangat mencintai sepak bola. Artinya dua-duanya ditonton. Oke. Hingga pada saat saya itu benar-benar jatuh cinta sama yang namanya Arema. Arema. Jatuh cintanya sebetulnya bukan karena materi pemain ya. Ini jatuh cintanya lebih kepada supporternya. Jadi saya lihat Arema itu dulu mulai ada nyanyian-nyanyian sporadis itu berbeda ketika dibandingkan dengan Persema bermain seperti itu. Oh, Oh oke. pas masa Persema supporternya durung ono Ada nyanyi-nyanyian. cuman ya cacian, makian ya wajar lah Ya, orang-orang di situ bilang wasit. Seperti itu. Iso tak sensor kok Sam Teddy. Tenang, luapkan Sam Teddy, luapkan. Dan itu, tapi berbeda ketika Arema bermain itu sudah mulai ada nyanyian-nyanyian sporadis meskipun nggak masif ya pada Iya. saat itu ya seperti itu ya itu yang saya mulai mencintai Arema itu di situ. Oh, ini kan tadi dapat info ya, Sam Teddy Ya. ternyata kecil juga sebagai anak gawang. Anak Bisa gawang. diceritakan itu, Sam. Dulu saya ikut di SSB Birawa Birawa. yang mungkin saat ini jadi nama menjadi dulu Birawa itu kan koran. Oh, koran. Koran. ya, ya. Jadi koran sekarang jadi nama Malang Pos. Oh, Di situ ada iya, pelatihnya Malang Post. namanya Mas Toto. Mas Toto. Mas Toto, Toto. ada juga wartawan, salah satu wartawan senior yang mungkin selalu ikut ketika Birawa tanding selalu meliput itu namanya Mas Heri. Orang-orang yang berjasa ya, Dek. Iya, Karir saya masih sampean. ingat Mas Heri itu dulu sangat keras sekali dulu tadi ketika kita anak gawang tadi dikasih air minum gitu kalau ditumpah-tumpahkan yang selalu protes itu Mas Heri. Mas Heri Birawa itu. Mungkin kalau Mas Heri saat ini dengerin podcast Mas, salam Mas. Saya salah satu Birawa dan saya anak gawang yang salah satu yang saya ingat dulu di pertandingan Arema lawan Medan Jaya tuh 96-97 Liga Medan Kansas. Jaya. Jadi dulu ada momen ketika saya itu nggak ngelihat bola itu lewat di atas saya fokus mainan pasir tanahnya Gajayana itu. Kemudian diteriaki supporter-supporter kan di VIP. Itu yang ngambilin bola ada yang namanya Mas Pujo, salah satu pemainnya Arema yang waktu itu di bangku cadangan. Dikasihkan ke saya, sedangkan Rubio udah nunggu di Iya. Sampai dikosek enggak lah? kalau ada Mas Pujo juga lihat Mas Pujo salah mungkin orangnya lagi di Bontang karena Oh. terakhir kabarnya kontek-kontekan ada di Bontang. Ada di Mas Pujo Bontang. Sumadi ya. Ya gak Mungkin- nyala no soalnya arek cilik sih ya. Iya. Kan udan-udan arek Iki cilik. mungkin ya, turunan, oh. mungkin Sam Teddy di Stadion Gajayana. Oh, main pledo nih. Enggak, saya ingat betul kondisi waktu itu Arema menang 3-0 pada saat itu. Itu masih ada pemain seperti Nelson Sanchez, terus ada Juan Rubio, Ya. Iya. sama pemain tengah itu nomor 28 saya masih ingat Moreno. Moreno. Pemain Jadi, asing nomor dulu, Mas, ya? punggungnya pun saya masih ingat juga. Nomor punggungnya itu. 24, Bal-bal. Nelson Sancheznya nomor 30, Moreno-nya nomor 28. Aja diragu nomor nih. Apalanmu nomor togel lah. Iki iki lho. Sampai dia. Prestasi sampean selama SSB apa, Mas? Ya nggak ada sih. Dulu pernah finalis ini nih Piala Wali Kota. Wali kota. Jadi penyisian grupnya itu main di Rampal, terus finalnya ada di Stadion Gajayana Dalam. Kita lawan Angat Putra waktu itu. Posisi apa, Mas? Back waktu itu. Back. Oh, back. Anu, ya, Pak. Jadi finalnya tuh gol-gol terakhir ya, agak nyesek juga sih sebetulnya. Kalah iki berarti Sam Teddy. Kalah. Iya, juga kalah, teman-teman Angat Putra dulu final di Stadion Gajayana kalah rek. Oke, kan Sam Teddy berarti dari kecil sudah mengenal bola ya. Lah, anak kecil zaman sakmono nggak akan lepas dari yang namanya rental PS. Sam Teddy. Iya, Sam Teddy baik. ki pemain apa penggila game konsol waktu itu enggak sih? Sosok Iya. Sam Teddy ini. Awalnya tapi bukan PS dulu, Sega. Sega, ini zaman Sega. Akhirnya sih nggak zamani lah ya. Akhirnya sih nggak zaman nih. iki. Sega. Dulu ada salah satu rental namanya Mas Heri kalau Sega. Itu wis sampai tuwuk gepuk lah lek bahasa Jawane. Heeh. Tuwuk gepuk banget karena ketika ada waktu luang selalu ke rental dan pulangnya ya wis digaploki ala-ala zaman Iya. Sewa piro ben, Mas?
Sewa Sega. 500 sejam, kalau setengah jam 250. Iya biasa. iya. Biasa seket ya. Si ono Kayak sosok biyen. ya. Iya. Iku saya ana zaman ninggal orang Mas. Ah, bener. Nyimpen. Oh, Nyimpen waktu. nyimpen, tapi biasanya Mas Heri ini lali, Ben. Mas Heri ku yo. Paling ojo ngaku-ngaku kok. Iku mungkin yo, aku iso menggambarkan. Oh, Sam Teddy iki nglumpukno dhuwit gamen Sega. Iku lho sosok-sosok dikongkon apa ibuke Sam Teddy tuku lang ngegas lho, literan. Iya, engko cerigen. Dulu. Tapi dulu kan memang sangu-sangu sekolah ngaji itu memang kan berkisar di antara 500 rupiah. Iya. Oh, Itu sisa kayak Kita main lah. pertahankan ya, bagaimana kita nggak jajan di sekolah. Digawe main biasanya. Demi PS gitu, demi PS. Nah, di masa-masa setelah Sega kan kita lagi hype itu PlayStation. Wow, lagi-lagi betul, booming PlayStation. Sama niki enggak apa namanya menggetui hati bahasa Indonesia ini apa ya menggetui ya? Apa nelateni lah. Nelateni main winning enggak sih Sam? Banget. Ada dulu kan awalnya ada winning 3, winning Winning 3. tiga. Bahasa Winning Jepang tok kan wes. Wah, iya. bahasa Jepang. Bahasa Jepang tok. Sutul. Sudu. Enggak masih milih match of friend apa? Iya, bahasa Iya, Jepang. bahasa Jepang. Itu kurang sip, akhirnya muncul lah winning 4. Winning 4. Wah, Iya, terbaik, iya. terbaik. Dulu nggak jadi kalau winning 4. Oh, balik mana? Kalau awal-awal dulu rental memang sering rental, tapi karena wis sering akhirnya toko gepuk dan lain sebagainya ambil almarhum ibu, ya itu salah satu bentuk yang mendewasakan saya, mendisiplinkan ya. Iya. Saya nggak pernah kecewa dengan perlakuan seperti itu. Tapi karena disitulah saya sering digepui dan lain sebagainya, akhirnya ambil bapak ditutup kok no PS1. Oh, iku impian semua anak kecil. Sumpah Sam. Impian niku. Sing jelas diparani arek-arek Mas yo. Ayo PS adek kono, PS adek kono. Tapi ketika kalau punya PS itu rasanya memang main sendiri tuh nggak enak kok. Tadi meskipun Bener. sudah punya PS, tetap sering nongkrongnya di rental. Rental panjang. Long life anak rental. Tetap itu tetap. Tetap. Ya. Apa kenangannya kita waktu zaman rental kan nggak iso dibeli jen sama tadi ya. Benar. Masih dewe-dewe ya, pasti sih nang rental iku. Benar itu. Saya ngomong-ngomong sampean tahu di satru temennya sampean nggak perkara wancu. Benar lah, ini ada peraturan dulu, bahkan ketika ada lomba-lomba dulu, lomba winning 4 Ya, itu ada loh peraturan nggak boleh wantu. Benar. Tapi dari semua kenangan yang ada di PS1, saya lebih suka mengingat ini. Jadi Master Liga sih. Iya, Master League. Master Liga. Jadi kalau Master Liga dulu itu selalu skemanya selalu gini. Main dulu beberapa pertandingan, terus kita beli pemain yang paling murah waktu itu. Saya masih ingat adalah Amokachi, pemainnya Nigeria. Iya. Mau kaji. Harganya cuma 14 atau 18 waktu itu. Iya. Nggak salah. Itu speednya 9. Kalau sudah kebeli Amokachi nanti kita beli Babangida. Setelah Ya, itu kocone. template. sudah template-nya seperti itu. Iya. Awas. Lawas iya. Iku gurung era Seva ya, Shevchenko. Iya, gurung Shevchenko, Inzaghi, gurung. Masih itu yang speed 9 ya, yang maksudnya sering diburu itu Amokachi, Babangida, Robert Jarninya dari Kroasia waktu itu. Terus kita beli strikernya ya Ronaldo, tapi kan itu harga-harga yang agak Tinggi mahal. sudah. Grade A, pemain grade Iya, A. main grade A. Roberto Carlos gurung kayak striker itu ya. Gorong. Ya itu kebiasaannya kita waktu cari poin biasanya seperti itu. Roberto striker tadi awal Roberto Carlos tadi striker. Ono kipernya yo Jan Koller ya. Wah, jane dhuwur, dadekno kiper ae iki. Kalau kiper dulu ada yang lucu yang mungkin di attack di ability itu kan kita ada. Iya. Ability-nya ini masih angka 1 sampai 9 Sembilan. waktu itu kita ada salah satu kenangan yang paling lucu kalau kita pakai Meksiko. Kipernya siapa dulu yang kecil? Oh, sing pokok deh attack juga iku. 9 juga. Iya, 9. 9. Pokok attack bagus iku. Tadi kipernya iso kayak striker. Iki so striker. Dan kadang iku iki sing memorable banget iku nek kiper kartu merah. Pas penalti, enggak ono kiper iki. Iya kan sampe. Enggak ono kiper. Ini beke lah pasti nih. Enggak, kosong. Tenangan bebas pun nek pelanggaran kartu merah. Ya. Petisi kosong. Kosong. Berarti kene enak milih sing kosong ngono. Oh iya. Saya lupa ini akhirnya kejawab nih. Itu tadi lupa kan. Kipernya Meksiko itu Marcos Campos Loh, namanya. Campos. Iya. Lupa aku. Lah iki pasti gak dibahas Sam tadi di podcast lain iki. Oke Sam tadi. Kita lanjut lagi dengan masa kecil Sam tadi sudah menjadi anak gawang, masuk SSB dan juga mencintai bola sampai ke game ya Sam tadi.
kita pingin tahu juga perkenalannya sampean lebih rinci ke Arema ini gimana Sam tadi sampai menjadikan sosok Sam Teddy ini apa ya meluapkan Iya. Dianggap bapak supporter ya? Enggak lah, ojo bapak. Saya masih forever young saya. Forever young. Selamanya muda. Menolak tua. Iya. Sampai akhirnya Jangan bapak supporter lah. abot sampe. Iso nggak sih sama aku iki ngomong 80% kehidupan sampean iki sedikit banyaknya sudah ke Arema sekarang dilimpahkan nih. Malah salah. Kalau dulu sebelum menikah ya mungkin. Oh, Tapi setelah sebelum menikah. menikah ini saya balik. Saya itu kalau ke Arema saya hanya bersifat mempunyai tanggung jawab untuk memberikan semuanya aspek-aspek positif pada Aremania. Tapi kalaupun saya tidak bisa, entah itu urusan pekerjaan atau keluarga, saya lebih mementingkan pekerjaan dan keluarga. Nah, kira Iku sing Iku- perlu ya. Ya, itu perlu kok catet iku. Perlu dicatat iku. Ya apapun hobimu, utamakan kerjaan Iya. sampai keluarga. Oke, kita loyalitas ambek sebuah tim ya, tapi juga Iya. harus loyal ke anak bojo Ya ya. kudu. Tapi kan Tapi ini kan kondisinya ketika kita sudah berkeluarga. Iya. Memang kalau teman-teman yang baru berkeluarga masih darahnya masih panas, Menggebu-gebu. ya itu wajar lah. Sebuah dinamika hidup yang memang fase yang perlu Iya. dijalani. Iya. Sam tadi dari awal menjadi apa namanya supporter ya, dari anak gawang supporter sampai akhirnya menjadi kapo. Seberapa cinta sih sama tim kebanggaan Kota Malang ini Sam? Wah, ini cinta banget. Kalau ngomong cinta itu wes gak iso mungkin kalau mungkin saat ini ada buku-buku saya pelajaran SD, SD, SMP, SMA. Jadi SD saya di SD Mergosono itu mungkin di belakang buku pelajaran itu selalu ada tulisan Arema. Iya sih. Aremania, terus selalu ada mencoba menggambar singa meskipun violet ya kan. Soalnya aku bukan penggambar. Topi, Seperti tas ditulis ya. Iya, topi. Apapun pakai tip X, apapun tas itu selalu ada. Bahkan di bangku-bangku saya itu selalu ada yang namanya kateran itu tulisan Arema. Saya nggak pernah berhenti menulis. Nanti kudu jenenge arek wedok ya sing sapa. Ya mungkin iya, tapi kan nggak diceritakan Sam tadi. Tapi enggak, sebetulnya ada beberapa cerita yang menurut saya agak sedih juga ya, karena ketika bapak saya Persema, tapi ini mulai 2001. 2001. Jadi 2001 ke bawah saya masih kompak sama ayah. Jadi Arema mau tur kemana, misal kayak tur ke Jogja gitu, ayah ikut, saya ikut. Manaan Solo 2000 ayah ikut, saya ikut. Terus ke Gelora Dewata di Denpasar di Stadion Ngurah, ayah berangkat, saya berangkat gitu. Tapi puncaknya ketika 2001 ada kisru di Gajayana waktu Arema derby lawan Persema, itu bapak saya memutuskan. Jadi ketika pulang pertandingan itu bapak langsung bilang, Arema yo opo gegeran dulur nom kok gegeran seperti itu. Jadi Oh, sampai akhirnya ayah almarhum itu nggak pernah nonton. Jadi saya mulai sendiri. 2001 sampean Enggak bareng sudah. Ayah benar-benar nggak mau nonton Arema. Ya mungkin pilihannya, tapi anaknya Iya. kan tetap cinta sama Arema. seperti itu. Oh, Mungkin- jadi ayah sampean dulu yo Arema yo Persema. Iya, sebelum 2001 itu. Sampean yo ngono, yo Arema yo Persema. Sama aja, saya juga nonton Persema waktu itu kan, Beldek Biru, ada Humberto Vegalara, Mas Amin Zakaria, saya juga ada Berta Yuwana, seperti itu. Ada Mas Ansori, seperti itu. Berarti untuk sepak bola Kota Malang sampean sama ayah sampean ya wis ngelontok ya. Ngelontok, Mesti iya. didikan ini tadi loh ya Sam Ya ya. karena bapak saya benar-benar apa ya, kalau boleh dibilang bola banget sebetulnya. Bola banget. Iya. anak bola. Bola banget bener. Bahkan Miki Tata dulu kan dari Arema pernah ikut Persema. Persema Persema. juga. Persema. Oh iya iya. Legend iya. ya. Miki Ada Mas Tata Singge itu. juga kan, Mas Iya, ikut Persema Singge. juga. Ada satu gol saya lupa. Persema kan sering ketika di Stadion Gajayana dipasang lampu itu kan, Persema lebih memilih main malam daripada main sore. Sore. Jadi sebetulnya itu sebuah keuntungan dari saya ketika bapak saya nggak mau nonton Arema, saya dapat tambahan untuk ketika Persema main malam. Saya, Nonton sendiri. Ah, nonton sendiri. Oh, oke. bapak mesti ngajak, ayo tak jangan dulu Persema. Oke, udah. iya. Nah, Sam, ini kan dek luar mungkin materi yang akan kita obrolkan. Kita dapat insight tadi waktu ngobrol offline. Ternyata basis supporter Arema ini sedikit banyaknya ini ternyata timbul dari musisi-musisi Kota Malang, Sam. Itu bisa di Iso sampean critakno. Nah, Iya. itu Bener. Memang dulu kalau seingat saya ketika bapak dulu masih ada kan sering ngajak saya ke Gor Pulau Sari. Gor Pulau Sari. Yang mungkin saat ini
untuk teman-teman mungkin nggak tahu ya karena sudah jadi Giant atau apa ya. Anu Giant, Rans Market. Rans Market. Ya, mari Ya, memang Giant. ketika selalu pertunjukan musik rock ya pada saat itu ada Gables, ada rock progresif rock Ya, gitu. Pamas mungkin. Itu setiap Sabtunya mesti Bang Ovan kan selalu ngomong kalau Minggu besok jangan lupa ada pertandingan Arema. Arema. Jadi memang Aremanya kalau menurut saya ini terbentuk dari orang-orang yang suka nonton musik. Oh. Jadi disitulah mengapa Aremania ini ketika di tribun ya suka bernyanyi ya karena memang basicnya dari orang-orang musik. musik. Oh, makanya kreatif. Pecinta itu musik. tetap kono ya. Iya. Musik itu Sedikit ya. banyak. Makanya dulu banyak yang kalau nggak salah banyak yang long hair ya. Ya. Salah satu. Salah satunya. Berarti sedikit banyak cikal bakal ini ya dari pecinta musik ini juga mencintai bola ini. Benar, tadi. Oh, benar. oke, oke. Itulah makanya Arema itu dulu lebih lekat sama genre musik rock progresif. Rock progresif. Makanya dulu Arema Voice Mas Wahyu Iya. hadirnya dengan rock progresif. Iya. Ngene rek ceritane iku rek. Ya, Bo. Jadi aku mau wis. Lagu-lagunya kan ono kok rock bisa nyanyi. Iya. Hampir-hampir Singo. kalau yang dulu kan yang perkasa Nah, gerakan ini kan sudah tipikal rock progresif. Iya. namanya itu bentukannya seperti itu. Iya, personilnya Karakter suaranya lho, sing vokalis ngisi ya lho. gitarnya Mas Norman gitu. Adewi kan ya. Dulu ada aktif sama ya. ini Om Toto Tewel. Toto Tewel. Lupa kan Yunisara aja take kok lagu Tegar. Tegar. Tegar take Iya. ada. Ada Yunisara ya. Yunisara. Heeh. Yunisara sih dari supporter gitu. Ke Malang loh, ya. Batu Malang. Batu masih Malang ya. Sam, kita akan sedikit geser ke masa-masa ini Sam. Menurut sampean Sam, ini mungkin ya banyak dari pertanyaan juga menyinggung ya Sam. Apakah sudah membaik sih Sam atmosfer supporter di Liga Indonesia ini Sam untuk saat ini? Ya pertanyaannya harusnya apakah sudah membaik itu harus kita rubah supaya kita itu benar-benar optimis harus membaik. Harus membaik. Baik. Ya, kabeh Karena dungan pasca ini. tragedi Kanjuruhan ini kan kita berpikirnya bahwa saat ini sepak bola harus aman, nyaman, sepak bola benar-benar bisa menjadi ruang yang baik untuk keluarga, untuk anak-anak kita dan Iya. seperti itu. Ya harapannya kalau ditanyakan tadi apakah sudah membaik, ya kita berangsur-angsur mulai ke arah ke sepak bola tanpa kekerasan itu tadi. Benar. Kita kepinginnya nanti ya bukan kita yang menikmati, mungkin anak-anak kita nanti benar-benar bisa menikmati sepak bola. Rivalitas itu akan terus berjalan tapi dengan koridor-koridor tertentu. Wih, keren sih. Keren. Mungkin itu apa? Mungkin itu problematika seperti itu nggak di Indonesia atau sebenarnya Mas ya? Yuk, kalau saya rasa saya nggak terlalu ini sih. Saya terus concern dengan sepak bola Indonesia. Indonesia. Terutama saat ini yang larangan away dan lain sebagainya. Ini mumpung ada di podcast nih, Pak, buka dong larangan away. Kita tuh supporter pingin silaturahmi, pingin saling mengunjungi. Mungkin untuk yang rivalitasnya masih tinggi nggak apa-apa, tapi untuk yang tidak berrivalitas buka dong. Heeh. Larangan away ini segera dicabut. Cabut. Mungkin dengan satu pergerakan yang positif bisa menyebarkan Benar. positif ke yang lain juga. Artinya supporter harus juga memberikan gambaran Contoh ya, bahwa gambaran. kondisi saat ini sepak bola Indonesia sudah mulai membaik nih. Membaik. Ya, kita sudah bisa mulai saling berkunjung, bersilaturahmi seperti itu. Nah, Terakhir nang Bandung wingi. Bandung. Bandung, Itu positif Jakarta. banget itu, Terakhir Jakarta. Jakarta. Nah, ngomongin hal itu tadi, Mas. Apakah wajar sih kita sebagai supporter itu ya kan punya beberapa generasi, Mas ya. Kita mewariskan apa ya, legasi dari rivalitas itu, Mas. Wajar saja. Legasi atau warisan rivalitas itu wajar, asal dengan tanda kutip seperti apa rivalitas yang seperti apa. Kalau misal legasi rivalitasnya untuk menuju ke kita saling bersaing untuk menjadi yang Terbaik. Terbaik. dalam hal kegiatan positif nggak apa-apa, wajar saja. Kita nggak mau kalah dengan si A Iya. dalam untuk urusan yang positif. Adu kreativitas lah Mas ya. Benar, sepakat. Jadi kalau misalnya nih si A rival kita membuat sesuatu yang negatif, loh kita harus berkebalikan yang 180 derajat dong. Harus Ya, kita membuat oh ya kita harus lebih baik daripada ini. Kita nggak harus mengikuti apapun itu semua narasi yang menyudutkan bahwa sepak bola ini negatif. Kita harus ngelawan itu semua seperti itu. Tapi wajar nggak sih, Sam? Saat kita tahu rival kita jelek, kita itu secara tidak langsung mengolok-olok atau membanding-bandingkan dengan diri kita.
Kalau mengolok-olok atau membanding-bandingkan itu sih menurut saya suatu wajar sih, asal tidak keterlaluan ya. Kan balik lagi bahwa rivalitas itu mempunyai koridor ya. Kalau saya pribadi ya ini pikirannya Aremania itu kan masing-masing. Kalau saya pribadi sih, saya tuh cuek is the best. Mau rival mau ngapain, saya sudah tutup mata. Yang penting bagaimana caranya Aremania ini berjalan terus tanpa melihat rival, kita akan maju terus. Seperti itu. Itu sing harus sih Rek. Maksudnya apa ya? Kenapa kita beberapa episode ini mengangkat sepak bola Malang? Soalnya kota Malang ini tidak akan lepas dari yang namanya bola. Bahkan nek kita nang luar kota lihat acara musik pun ya kayak dulu zaman Rocking Solo 2013. Waktu ke sana ya diarani ini Arema. Arek Malang dan itu gak akan lepas dari yang namanya bola. Bola pasti identitas lah. Kalau ngomong Arema kan itu sudah menjadi turunan dari culture ya. Makanya disebut bahwa Arema itu subculture ya. Subculture. Ya, memang menjadi turunan dari kebudayaan itu. Malah. Apa mana pas Agustus Mas ya? Pasti semua sibuk. Kemarin kan ulang tahun Arema. Oh iya. 10 Agustus. Berarti kan sibuk mempersiapkan apa sih tak tampil kayak ngerayakno Arema ulang tahun. Iya. Wah, kita tayang pas 11 Agustus. Oh iya, Asik. Asik. Iya. Zaman biyen yo. Mungkin iki relate gak sih sama Sam tadi? Di kampung kita sepedaan. Iku ada dua hal yang membuat sepedaan kita itu asik. Pertama itu sepeda hias maksudmu? enggak, itu kan waktu karnaval. Pertama itu keliling-keliling kampung gawe atribut partai. Itu pertama. Dan kedua pakai atribut Arema. Ini bener ini. Saya ngomong ya ini di luar konteks sepak bola memang bener. Saya juga ngalami bahwa keliling kampung pakai atribut partai ini bener. Ini relate. Pada saat itu partainya ada 3 nih. PD sama ini real ini. Benar. Pada saat itu memang ada kecenderungan kita pro ke partai. Ini beda. Ini kita berbicara guyonan ya. Tapi pada saat saya kecil dulu memang pada saat itu masyarakat marginal terutama itu lebih ke pro ke merah Pak itu sampai dibangun posko. Tapi ini ya benar. Posko tiap kali bangun. Di luar konteks sepak bola ya. Iya, di luar konteks sepak bola. Tapi sekarang kan ya seperti itulah kondisinya. Merah-merah aku duduk banteng ya, Rek. Merah iki MU. MU. Tadi kan MU. Iya. Kuning iku duduk beringin Dortmund. Ijo itu sama iki. Borussia Ijo sama Celtic. Tapi iki enggak sih Sam? Sampeyan biyen nek sepedaan dikei Aqua enggak sih? Iya, channel suaranya kayak kenal pot, brong-brongan. Benar. Sam tadi, mungkin kita akan kita kan sudah ngomongin apa nostalgia terus rivalitas. Samen sebagai seorang presidium wakil ya menjabat wakil, harapan Samen ke depannya untuk sepak bola Malang dan atmosfer supporter Kota Malang sendiri itu gimana Sam tadi? Ya yang pertama harapannya itu satu, teman-teman harus fokus dulu lah ke perubahan. Bukan perubahan sih kalau saya sebetulnya kita kembali ke masa Aremania yang seperti dulu, yang atraktif, simpatik, disiplin yang terutama, terus kreatif itu sih. Sebetulnya kalau ngomong berubah, Aremania itu nggak berubah. Harusnya nggak berubah, tapi harus kita kembali ke Aremania yang seperti dulu. Karena kita dulunya sudah baik. Kalau kita berubah kan jadi jelek. Makanya saya terus menggaungkan bahwa back to basic. Pakailah atribut kalian. Karena apa sih? Kenapa saya menggaungkan pakai atribut? Karena kalau kita pakai atribut, kita itu akan malu melakukan sesuatu tindakan yang negatif itu akan malu. Karena kita membawa nama orang banyak lewat Arema ini tadi. Mungkin itu loh pentingnya mungkin hal kecil seperti vandalisme di sosmed itu juga harus dikurang-kurangi ya Sam. Nah, ini saya bingung ini, vandalisme di sosmed itu yang seperti apa? Saya tahunya vandalisme yang di tembok nih. Oh iya. Pak, ini silaku sendiri sih. Oh iya. Vandalisme di sosmed soalnya gini Sam. Dengan kita mencoret apalah, maksudnya lambang-lambang terus kita post di media sosial dengan orang mungkin kalau sekarang itu ngomongnya iki akun provokator, ini seorang provokator. Misal logo salah satu tim dicoret. Kalau saya sih lebih ke arah ini ya. Kalau kita bangga dengan Arema ya sudah, kita tidak perlu membawa-bawa logo-logo lainnya. Kita tuh sudah ini
kita sudah ini, kita nggak perlu, ya ngapain gitu loh. Dan secara logika kita ngapain gitu loh. Waduh, ono telepon rek. Monggo. Aman, sampe angkat gak? Gak apa-apa Sam, iso di pause kok Sam. Iya, saya ketok lek siaran. Enggak apa-apa iki tadi seru iki. Golek masih ojo di-cut iki seru iki. Iya, emang. Seorang Sam Teddy jam samene ditelepon bojoe. Mbok buka malah. Istri lebih berkuasa, Bro. Istri lebih berkuasa. Gak iso. Jadi saya lebih mementingkan ya kalau soal mulai vandalisme. Ya teman-teman yang mempunyai bakat di bidang grafiti dan lain sebagainya. Ya sudah, kita mempunyai logo singa, nama Arema itu besar ya sudah, gambar aja logo itu, tulis aja nama Arema daripada kita harus misal mencoret logo yang tidak milik kita. Kalau saya sih seperti itu sih. Kalau memang bangga ya sudah, kita fokus total ke kebanggaan kita. Sudah seperti itu. Bisa nggak kemajuan loh, Bang. Ini ngomongnya positif terus ya. Enggak. Bangga aku. Malang bangga sama tuh sampean sama. Berarti wali kota wis. Ya, berarti wali kota wis. Iki ajak rono arahe. Gak wani. Kapan tak omongno nang wali. Wali kono, wali songo. Sam tadi kita sudah melempar satu pertanyaan di sosmed dan ada beberapa pertanyaan yang masuk akhirnya Sam tadi kesampean sudah kita saring dan kebanyakan ojo disebut nama akunku Mas. Ya. Arek ngono. Mr. X. Tidak apa-apa. Dan juga nama kayak wis. Nggih, saking besar sampean ini, influencer Malang juga titip pertanyaan loh Sam. Wah. Saya sebutkan ya. Maaf ya aku ngorek keprean ya. Soalnya HP ku digesoting karo kamera. Keterbatasan alat tadi kurang nilai. Sam, pertanyaan pertama ini dari Instagram juga ya. Jika yayasan versi dari Joko menunjuk salah satu tim Arema saat ini eksis, apakah sudah bisa dikatakan dualisme berakhir Sam? Joko atau Daryoto itu? Daryoto. Oh Daryoto. Jadi ketika ada penunjukan, nantinya kita kan juga ada pembicaraan juga dengan presidium. Yang jelas kita juga tidak akan meninggalkan keluarga almarhum Mas Lugi, seperti itu. Jadi ketika ada penunjukan pun tidak lantas kita itu langsung menganggap ini satu Arema atau seperti apa, tapi kita juga harus duduk bareng dengan teman-teman yang ada di MMGA seperti Mas Sambo, ada Mas Sinyo juga, itu seperti itu. Kita juga minta masukan mereka mengenai ini. Terus yang kedua kita juga perlu duduk juga. Kalau misal memang nggak mau duduk, tetap kita paksa akan duduk bersama dengan keluarga almarhum Mas Lugi, seperti itu. Iya. Nah, untuk tendensi selanjutnya kita nggak tahu. Soalnya bingung mau bahas apa. Sorry Sam, kita bukan podcast bola. Enggak apa-apa, aman. Ya, semoga ini saya jawab ya. Secara pengetahuan saya saja. Maksudnya semoga jawaban bisa membantu. Ya. Nah, ini ada juga dari kalau ini WA Sam ya. Sam Teddy dulu kan pernah berstatement bahwa klub yang berganti nama selain Arema tidak wajib untuk didukung. Pertanyaannya, dowore anjir. Berganti nama? Ya apa maksudnya? Tidak wajib untuk didukung. Ya, bukan tidak wajib untuk didukung. Maksudnya seperti ini loh. Saya itu Aremania. Aremania itu akronim dari Arema Maniak. Arema Mania. Jadi penggila Arema. Kalau suatu klub yang kita yakini sebagai Arema terus mengganti nama, ini kan juga sudah tidak relate gitu loh, seperti itu. Makanya kalau kita itu presidium berusaha mengajak duduk semua pihak, seperti itu. Jadi statement-statement saya yang ada di koran ataupun di mass media itu sebetulnya saya tuh kepingin memberikan statement yang dingin. Pingin bawa teman-teman bahwa ayolah kita itu duduk bersama untuk menyelesaikan ini bersama-sama. Biar ketika nanti ada satu Arema ini tidak dianggap subjektif, tapi ini adalah suatu hal yang objektif, yang semua pihak bisa menerima dengan fair. Seperti lapang dada ya. Iya. Oke, next question. Ini sudah tak saring loh Sam tadi. Ada siap. beberapa juga salam. Aku yang ingat ada dari Eli Dinoyo katanya. Eli Porema. Kudu Eli boy tapi yo. Kudu Eli. Wis tak sampekno yo.
Sam tadi, sampean tahu gegeran karo konco gak perkara main bal-balan di PS-an. Ah, iki asik iki. Asik iki. Gara-gara Berarti kita sliding nostalgia, asik. Masa kecil, masa Pertanyaan bagus. Kalau gegeran main PS itu karena ketika cup, dulu kan kita sering Ah, bikin cup-cupan. cup ya. di round robin atau sistem gugur. Iku jadwalku terlalu lama ngenteni itu. Lo aku gak main-main sih. Sumpek akhirnya sumpek. Atau mungkin gegerannya memakai klub ya, memakai negara. Waktu itu zaman Winning 4 kan nggak ada. Berhasil. Ya, itu kan nggak oleh. Ya, ojo nggak iki seperti itu. Berhasil. Rebutan tim ya. Rebutan. Tapi gak tahu nyalana setik Sam yo. Nah, atau mungkin gegeran yang lebih agak tensi tinggi itu karena kalau kita sudah punya Master League, kita simpen di memory card, itu bisa kita ambil untuk main lawan memory card teman kita yang dia punya Master League juga. Itu agak tensi tinggi itu, tensi tinggi. Begitu cara mainnya. Apa wis 19 kabeh. Kata-kata gacu. Sam, nah iki pertanyaan ini dari salah satu influencer Malang sing tinggi nih Sam. Sing terkenal ya, dengan juga konten konten bal-balan. Sam Teddy, apakah nanti jika Arema menjadi satu, Sam Teddy ikut ke atas tribun dan menjadi kapten? Wah, ini nih jawaban seru ini. Jawabannya adalah tidak. Oh, tidak. Kenapa Sam? Alasannya Sam Teddy. Kenapa? Saya memutuskan bahwa energi positif ini akan saya salurkan untuk membuat anak saya bagaimana mencintai Arema. Jadi aku fokus dengan anakku. Urusan tribun itu mungkin bisa jadi dirijen regenerasi setelah saya itu. Tapi lah dipaksa Sam. Nggak bisa tetap. Kenapa? Regenerasi ku Generasi. Jadi kalau saya terus memaksakan saya ada di atas tribun, terus regenerasi itu nggak jalan, nanti Aremania kan nggak punya regenerasi. Jadi saya lebih baik nggak apa-apa mudun, menunggu waktu nanti akan ada kok. Banyak sekali kemampuan capable teman-teman di Malang yang melebihi saya bahkan menjadi dirijen iku. Wake aku ki opo sih, aku bukan siapa-siapa. Banyak kok teman-teman di luar sana yang lebih baik, lebih bagus daripada saya. Lah aku fokus nang anak. Sebetulnya itu. The next Mas Teddy masih banyak. Iya. Ya enggak, the next aku. Keren loh, tapi ku sedikit banyak itu sudah terjawab Sam ya untuk podcast Samen sama Kepet ya. Nah, oke. Nah, iki ada pertanyaan iki dari rekan kerja Sam dan juga pecinta Arema. Orangnya sudah sepuh juga. Senior. Sudah senior. Kapan Arema jadi utas Sam? Wah, ini kita itu selalu presidium ya, Iya, selalu presidium. mengupayakan itu bagaimana Arema cepat segera selesai utas sebelum kita juga habis masa jabatannya. Oh, gitu. Tapi kan di balik kita mengupayakan langkah utas ini kan ada dinamika yang banyak hambatan-hambatan. Pasti. Itu sedang kita perjuangkan bagaimana caranya. Seperti itu. Itu progresnya oleh gak? iya. Iya, Soalnya kita awam nih, iya, kita awam awam, nih Sam. Kalau progres boleh dibilang mungkin di angka 70 sampai 80%. Alhamdulillah. Dilungkas. Seperti itu. Sam, ini juga ada pertanyaan sing lupa tak catat tapi aku masih inget ya, Sam. Eling, Iya, salah satu sing nge-DM juga di Instagram pribadiku. Sam Teddy, semisal sampean diundang ke iki aku nggak ngerti nggak disebutkan salah satu supporter ya. Pokok bilangnya rival. Diundang ke salah satu tempat rival untuk membicarakan persatuan atau perdamaian. Sampean berani dan nggak bersedia nggak? Wah, itu keren sekali sebetulnya. Kita itu berbicara saat ini di sepak bola yang tanpa kekerasan dan pertemanan tanpa batas. Makanya jargon football without violence, friendship without frontier ini kan bukan saya yang dan teman-teman yang bikin. Ini kan sudah jargon dari para pendahulu kita. Artinya kita juga nggak kepingin ada pertemanan yang ada penyekatan. Nanti suatu saat setelah dinamika ini kita lewati, kita akan bisa duduk di sana bersama-sama. Seperti itu harapannya. Seperti itu. Amin. Harapannya setelah utas fokusnya ke situ. Iya, rivalitas ini akan terus berjalan. Ya, tapi pasti. tetap dengan koridor itu. Iya. Misalkan kita punya beberapa versi. Oh, Aremania boleh nih ke sana. Misal kita nggak nyebut tempat ya. Nggak apa-apa. Ini yang pecah infrastruktur. Misal ada kendaraan dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Infrastruktur atau mungkin media-media yang pecah itu bisa diganti. Asal bukan nyawa.
Iya, Jago, nyawa. Rek. Nyawa luarang rek, sumpah rek. Iya, gak bisa dituku. Iya. Seperti itu. Dan ini ada pertanyaan yang lupa saya tanyakan ke Ket Sam mang Teddy. ngono. Lupa kita menang. Kok catet sama ngono kae lupa. Lupa. Niki dari materi sih Sam Teddy. Sama Ya. seperti waktu kita podcast sama Sam Ambon. Sam Teddy dari kecil sampai sekarang momen memorable apa Sam Teddy sebagai seorang supporter menonton langsung Arema yang tidak terlupakan Sam Teddy? Oh ada sih. Yang pertama kemenangan Arema lawan Persebaya ya lewat golnya Mas Joko Susilo. Joko Itu Susilo. agak setengah salto gitu ya. Jadi setelah gol itu bolanya ditendang sama Paco ke arah Sempat ya. Muri itu Stadion Gajah. Iya. Oh, saya tak sempat. Sama Sempat itu yang pertama. Yang kedua momen lucunya mungkin ini sih. Arema lawan Persma tahun 99-2000. Persma Manado. Jadi di saat Arema nggak mainin Paco waktu itu, nggak mainin Paco, Arema mainin si Mamu Basile atau yang Si sorry, Mamu Basile. bukan, Lokal. Charles Esomba Tengana, sorry, itu yang disebut Saimo itu dimainin pertama, mainnya agak lumayan kurang greget, akhirnya mau diganti, akhirnya Saimo cetak 2 gol dan 1 mungkin itu kalau nggak ditendang Onana Julius itu mungkin saya mau hat-trick. Nah itu akhirnya jadi Pacu udah pemanasan di pinggir lapangan, akhirnya nggak jadi. The real prank Arema zaman dulu ya. Sekelas Paco loh. Ada satu lagi sih, sebetulnya ada satu lagi di 2003 ya. Arema udah ketinggalan 2-1 lawan Persikota. Terus Arema comeback sampai bisa menang 3-2 lewat terakhir golnya Mas Hermawan kalau nggak salah. Itu 2003 Persita api-api lho. Persikota. Iya. Aku Francis Yonga ya Mas. Persikota ada Francis Yonga kalau nggak salah itu. Persiongan. Benar. Oh itu sebenarnya malah rival di tengah rival gitu ya. Apa sih Persita Persikota Persikota? ya Persikota. sama ya. Tapi itu main di Gajayana kok. Waktu itu Oh, main main di di Gajayana. Ya. Ya center-centernya apa namanya? Aremania mau diakuisisi sama Bentul. Bentul. Oh iya, cuman Bentul. Bahkan kalau nggak salah itu Ya. sudah deh. Kalau masuk kita dapat Starmel kok. Ya, Oh iya Starman. iya. Heeh. Starmel. Iya, ekspresikan maksimu. Aku langsung kepikiran Sam Teddy. Apa? Mungkin untuk akhir pembahasan ini ya Sam Teddy. Kita kan ada makanan minuman sing menjadi favorit di masa-masa jadi supporter. Sangune Sam Teddy. Siap. Kalau Kalau saya menjadi sih seorang selalu tidak supporter. lupa ya. Mungkin kalau teman-teman pintu C Gajayana selalu ingat pangsitnya Cak Gim. Pangsit Pangsit Cak Gim. Cak Gim Cipto Mulyo. Tanggo dewe, Mbak. Tanggo dewe. Pangsitnya Cak Gim. Ya mungkin dulu kalau kita pulang selalu ada itu kan kalau sego kuning kan Ben. Ya, sego kuning. Enggak salah sih sewuan Ben. Sing itu mbek Mika 1.000. niki Sam Teddy Iya. ya. Iya. Nek Mika itu kalau pulang nggak habis kan selalu diobral gitu. Diobral. 1000 loro. Sampai ngono ya. Iya, saya Zaman niku sih aku ndelok ya mek. Lek bareng lek nunut Iya, mulai sekolah zaman sing ngono ngono. kan CSD-an gini. Heeh. Nek gak ngono nunut Sam Teddy, jaman biyen Sam Teddy kita. Kalau nurut enggak sih karena bapak selalu nonton apa. Ordal Tapi sampai pernah iki. Tapi pernah kok pada saat bapak berjalan masuk VIP itu kan karena berjalannya aku rada adoh. Ha. Jadi bapak masuk aku di stop sama Pas pampres. Silup waktu itu. Oh, Silup. Waktu itu kalau nggak salah sing Joko Silup Kamra ono. Jadi Kamra itu singkatan dari keamanan. Keamanan rakyat. rakyat. Iya. Itu enggak sih? Apa Enggak, yang ngarin Hansip enggak sih? Bukan, itu beda. bagian dari semi militer kok. Oh. Jadi Kamra seragamnya warna coklat. Jadi keamanan rakyat. Jadi di stop gitu. Jadi bapak masuk, aku wis meneng ae ngono. Ketika bapak masuk di 2 mungkin atau pijakan tangga VIP itu Baru nyadar. noleh. Lu anak kali. Baru naik ke baru bapak Zuti. Iso enggak ya? Misalnya pertandingan bola sing Joko banser. Woi. Mungkin akan Mungkin, bakalan mungkin, damai ya. ya. Zikiran terus anuan terus. Lo pernah kok di Pernah. 99 itu kan banyak yang jaga tuh Satgas PDI dulu di Jogja. Satgas PDI. Satgas PDI Jogja. Banyak. Banyak. Mungkin teman-teman yang ada di podcast nanti bisa komen. Jadi waktu Arema tragedi di Jogja itu banyak yang jaga itu malah Satgas PDI. Mungkin bisa di. Iya. Itu kurang apa pemuda Pancasila agak sih. Waduh kurang paham lagi. Waktu itu Satgas PDI yang banyak jaga di Satgas Jogja. PDI.
Loh, lah sampean biyen delok bal-balan niku kan kayak atribut asam ya. Atribut sal. Lah, atribut pertama sampean niku sik Wah, ini. Jadi ada atribut Forza Aremania yang sering saya pakai itu dulu itu dari dibelikan bapak. Jadi aku itu ngelumpukno duwe, kono lha apa sih ngelumpukno duwe ngono. Aku waktu itu kusal. Jadi ketika saya di hari itu beli sal itu ternyata bapak juga sudah beli itu. Aduh. Oh, tadi duwe loro. Sisi sama entol moran. Enggak. Gak didol di forum jual beli Malang. Didol kena gayanya Osega iku mah. Terakhir, statement terakhir Sam Teddy, beberapa kata untuk kita sebagai Aremania sendiri. Yo, harapanku sih aku pingin Arema itu aku pengen ndelok Arema itu kagum karena kita itu kompak seragam dengan warna biru. Atribut kita nyentrik, kita nggak malu kok ngapain itu, pokoknya kita terlihat gila, makanya julukannya Singo Edan. Ya karena kita itu benar-benar edan, tapi bukan gila yang memalukan ya, tapi gila yang benar-benar gila secara passion, gairah mengenai sepak bola itu. Jadi apapun itu lakukan, asal tidak membuat negatif nama Arema. Jadi kayak atributan, nggawe kiwir-kiwir sembarang kali kreativitas untuk Arema, jangan malu. Celontengan ganteng kok. Ganteng. Jarang ya. Wis gak tahu saya gimana. Celontengan aja ganteng kok. Jangan dianggap bahwa apa isin. Enggak, aku yang ganteng kok. Versi bojoku tapi. Ganteng. Tapi sampean ganteng kok sampean. Wah. Gawe apa jenenge? Trompet niku Mas ya. Trompet yang kita sudah mulai banyak yang enggak bawa ya. Dan trompet itu perlu juga jadi. Membisingkan stadion itu wajib itu. Bener, ya mungkin kita cara ngedonkan musuh itu kan dari suara gemuruh stadion itu kan akan bikin down kondisi musuh lawan Arema. Dari saya pribadi Sam Teddy ya, saya tertarik sama Arema bukan dari bolanya pertama tahu, ya dari supporternya ini tadi. Kok wong kampung nggak klambi Arema kabeh, terus budal bareng-bareng numpak pickup, goncengan sampai goncengan bapak, ya nggak helm cibuk. Masa-masa itu sih yang membuat saya akhirnya, aku pengen nonton Arema, supporter lagi. Bahkan mengaku kok Bian. Ini Mas ya. Kalau berangkatnya biasanya kita naik, misal kalau dari Ciptomulyo Mergosono kita naiknya LDG. Kalau pulangnya ini ada dua opsi. Gandol Lek menang melaku karena iso pamer. Pamer lewat alun-alun. Maring nun rabas gajah nang jero iku. Kan mesti akeh sing takon lah. Gajah Mada. Jadi masuk Gajah Mada iku mall, kita masih udan kotos-kotos ngono ya mlebu ngono. Kalau menang, tapi kalau kalah rek numpak ae. Tapi kan enggak anarkis kuncinya seperti itu. Kan mesti wong biyen kepo kan. Piro-piro Mas? Arema Mas. Iya, benar. Kita ketika pulang dulu jadi ada beberapa pertanyaan yang saya ingat ya. Jadi kalau PSM dulu namanya bukan Makassar, tapi PSM Ujung Pandang. Ujung Pandang. Kalau lawan Persipura dulu nanyanya orang-orang di jalan tuh piro-piro Arema lawan Irian. Irian. Jadi piro-piro Mas, mung sapa Arema Irian gitu lawan Persipura. Seperti itu. Identik karo radio Bian ya. Radio juga RRI itu sangat membantu. Sangat membantu. Karena dulu di VIP seingat saya itu ada kotak di tengah. Kotak di tengah ada tutupnya kayak mika gitu, bukan kaca ya, mika yang transparan gitu untuk lihat. Itu adalah kotaknya RRI untuk melakukan siaran di KCR. Aku mangkel sih. Itu kotak Covid itu ya, sama di Covid. Kotaknya itu pas di bawah, atasnya itu yang di undangan. Oh yang undangan, bawahnya itu ada kotak. Nah, itu buat penyiar RRI itu. RRI. Mangkel apa? Biar flu burung sih. Mangkel ku soalnya apa ya? Komentator iki carane sik ado ngono ah. Iya. Besar aku mangkel sih sebenarnya. Tapi sangat membantu sekali kok RRI dulu. Jadi ketika Arema juga ketika tur ke Surabaya sulit dilihat, kita juga dengerin RRI dulu, sering relay. Terima kasih RRI. Terima kasih Radio Malang. Jasa banyak. Saiki ya terlupakan ya radio. Sangat terlupakan. Ini juga for your information aku sama anak-anak podcast itu juga dasarannya juga pecinta radio, penikmat pendengar radio. Jadi nostalgia itu tadi Sam tadi.
Terima kasih loh Sam Teddy sudah mau berkunjung ke podcast kecil kita. Siap. Peace. Peace rek, damai Ya, aku rek. yakin arek Malang sing wis istilahnya pensiun, mari ngrungokno podcast iki mang wis jiwa itu mbok maneh lah. Maneh lah, Di supporter. Nggak ada Aremania pensiun nggak ada. Gak ada. Oh, gak ada ya. Aremania itu Arema akan terus terpatri di jiwa mereka. Nah, iku lho. Mungkin sing pensiun nggak jadilah. Nggak gitu. Timbang jokesku tak sensor. Terima kasih Sam Teddy sekali lagi. Rutan nuwus nih jare Arema. Sami. Aku oleh salam aja. Nggih, monggo. Maaf untuk istriku sama Kanaya Ngabidanan Jaya anakku. Ayah pulangnya telat diajak podcast mas-mas ini. Iya. Maaf ya tante. Ngapunten tante. Ngapunten Mbak. Ya. Mas berani, Mbak. Ngapunten. Terima kasih sudah ditonton. Share. Jangan lupa meskipun tidak nge-share podcast ini yo. Tapi share lah hal-hal positif yang disampaikan Sam Teddy dan juga semua yang tetua-tetua dari Aremania dan semua elemen supporter Aremania yang menyuarakan perdamaian dan juga persatuan.